Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Fauzia. Saya berasal dari House Tyrell dan di sini saya akan membuat video untuk Remedial Training Camp Kedisiplinan dan Acara. Di UIN Jakarta terdapat Fakultas Sains dan Teknologi yang menaungi beberapa program studi. Salah satunya adalah Sistem Informasi, yang di dalamnya terdapat himpunan mahasiswa bernama HIMSI. Apa sih HIMSI itu? HIMSI adalah himpunan dari program studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dia tuh mewadahi mahasiswa sistem informasi dalam berbagai aspek, mau itu dari akademik atau bisa juga dari non-akademik. Nah, HIMSI ini tidak hanya difasilitasi untuk pengembangan keilmuan di bidang sistem informasi nih mahasiswanya, tapi mereka itu didorong untuk mengembangkan soft skill, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama dalam berorganisasi. Di HIMSI, mereka tuh menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar, berproses, dan berkontribusi secara aktif. Jadi, HIMSI itu bisa untuk membentuk karakter mahasiswa yang kritis, bertanggung jawab, dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia profesional. Oh iya, di HIMSI ini juga mempunyai beberapa fungsi loh, diantaranya itu sebagai wadah dan sarana pembinaan kepribadian mahasiswa Sistem Informasi UIN Jakarta, sebagai wadah dan sarana pengembangan disiplin keilmuan dan kecendekiawanan. Terus yang ketiga itu ada sebagai wadah dan sarana pengembangan solidaritas sosial dalam bentuk kepengabdian kepada masyarakat, sebagai wadah dan sarana pemersatu mahasiswa sistem informasi, terus sebagai pengembangan visi dan misi dari mahasiswa sistem informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlandaskan moral, dan yang terakhir itu ada sebagai wadah dalam memperjuangkan hak mahasiswa sistem informasi UIN Jakarta yang tidak bertentangan dengan kode etik mahasiswa. Dari fungsi yang sudah dijelaskan di atas, itu tuh sejalan dengan peran HIMSI yang menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa, pengembangan akademik dan non-akademik, serta membentuk karakter mahasiswa melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif serta sesuai dengan norma agama. Di dalam HIMSI ini juga terdapat beberapa bidang dan divisi. Yang pertama itu tuh pastinya ada BPH nih. Nah, apa sih BPH itu? Jadi BPH itu adalah badan pengurus harian yang ada di sebuah organisasi, terkhususnya itu di HIMSI. Dan itu tuh terdiri dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalian tahu nggak apa itu tujuannya? Jadi, tujuan BPH yang ada di HIMSI ini, dia tuh untuk mengkoordinasi, mengevaluasi seluruh program kerja agar visi misi dari HIMSI ini tercapai, serta memastikan agar segala acara yang dijalankan itu berjalan dengan semestinya. BPH di HIMSI itu juga punya proker pastinya. Nah, prokernya itu ada rapat kerja, musyawarah 1 dan 2, mengatur uang kas, dan rapat koordinasi secara rutin. Nah, yang kedua itu ada biro internal. Nah, apa sih biro internal? Biro internal adalah bidang yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan serta program-program yang ada di kepengurusan HIMSI. Nah, biro internal ini tuh memfasilitasi dan memperkuat ikatan para pengurus serta membuat wadah perkembangan pengurus HIMSI. Lalu, mengidentifikasi nilai dari pengurus dan bergerak sebagai human resource di HIMSI. Apa sih tujuan dari biro internal ini? Biro internal ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam kepengurusan HIMSI agar setiap pengurus ini dapat berkembang secara optimal, memiliki ikatan kerja yang kuat, serta mampu menjalankan program kerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Program kerja dari biro internal ini itu ada pengelolaan administrasi, networking, HIMSI Perquisition, dan HIMSI-S. HIMSI ini juga ada Adkesma nih teman-teman, atau advokasi kesejahteraan mahasiswa. Dia itu bidang yang mewadahi mahasiswa sistem informasi dalam beraspirasi terkait fasilitas, akademis, dan finansial. Adkesma ini juga memberikan informasi seputar perkuliahan, KRS, UKT, beasiswa, magang, serta lomba. Tujuan dari Adkesma ini adalah
menjadi wadah penyalur dan pengawal aspirasi mahasiswa sistem informasi terkait aspek fasilitas, akademik, dan finansial, serta meningkatkan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses seputar perkuliahan, bantuan finansial, dan pengembangan diri. Sejalan dengan tujuannya, Adkesma ini mempunyai program. Nah, apa sih programnya? Jadi programnya itu adalah wadah aspirasi, posko akademik, Adkes Magazine, dan berisi. Nah, yang keempat itu ada perhubungan eksternal. Apa sih itu? Jadi perhubungan eksternal adalah salah satu bidang yang ada di HIMSI juga, dan dia itu menjembatani antara HIMSI dengan pihak luar, baik itu yang di dalam kampus atau bisa juga di luar kampus. Nah, fungsinya ini itu buat fasilitator kalau ada pihak luar yang mau bekerja sama HIMSI. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, selain untuk menjembatani HIMSI dengan pihak luar, dia tuh juga bertujuan buat memperluas jejaring kerjasama HIMSI melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal kampus. Apa aja sih program kerjanya? Jadi, program kerjanya itu ada partnership, studi banding, pengabdian masyarakat, dan ada juga HIMSI Speech Connect. Nah, selanjutnya itu ada Dikti atau pendidikan dan penelitian. Nah, bidang ini tuh adalah bidang yang bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa yang ada di program studi Sistem Informasi UIN Jakarta untuk mengembangkan disiplin ilmu yang diminati melalui berbagai kegiatan sehingga mampu untuk membentuk mahasiswa yang terampil, berpengetahuan luas, serta unggul. Di bidang dikti ini terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi pengembangan skill dan kajian keilmuan, yang dimana proker dari divisi pengembangan skill ini itu ada HIMSI Innovative Talent Laboratory atau HITLAB. HITLAB ini tuh semacam bootcamp tapi khusus mahasiswa dari sistem informasi. Nah, ada juga HIMSI Competition Center atau HCC. Itu tuh fasilitas untuk mahasiswa sistem informasi di UIN Jakarta yang tertarik untuk mengembangkan kemampuannya di bidang sistem informasi melalui perlombaan. Nah, di HCC ini itu akan ada mendapatkan dukungan biaya dan bimbingan dari mentor. Sedangkan proker dari divisi kajian keilmuan itu ada Texplorum atau Technology Exploration Forum, yaitu seminar rutin tentang teknologi. Nah, yang kedua itu ada TechNews, yaitu sebuah platform independen sebagai portofolio atau branding. Yang terakhir itu ada sharing session, yaitu sesi berbagi informasi entah itu tentang perkuliahan, skripsi, atau juga bisa aja jadi yang keenam itu ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebuah bidang yang tujuannya untuk mewadahi dan memfasilitasi dalam meningkatkan, memberdayakan, dan mengembangkan kualitas setiap mahasiswa aktif, baik pengurus atau non-pengurus dari sistem informasi UIN Jakarta. Nah, di bidang PSDM ini terbagi menjadi 2 divisi. Ada divisi kaderisasi yang prokernya itu adalah PBAK, Sharing Center, Meetup, dan Training Camp ini. Yang kedua itu ada minat dan bakat. Proker dari divisi minat dan bakat ini tuh ada olahraga dan seni, minat HIMSI, dan HIMSI Esport Competition. Nah, ada juga bidang URT atau urusan rumah tangga, yang dimana bidang ini tuh bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kemandirian, keagamaan, dan menyediakan database perkuliahan dari mahasiswa sistem informasi ini. Bidang URT ini ada 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi kewirausahaan. Apa aja sih proker dari divisi kewirausahaan ini? Prokernya itu membuat jaket himpunan, membuat merchandise HIMSI, dan wadah usaha HIMSI. Kedua itu ada divisi kerohanian. Nah, di divisi ini itu mempunyai proker yaitu One Mission, One Sodakoh atau OMOS, dan konten dari kebaikan. Yang terakhir itu ada divisi kesekretariatan umum. Di divisi ini itu memiliki proker yaitu database HIMSI dan inventaris HIMSI.
Terakhir nih dari bidang yang ada di HIMSI, itu ada Medcom atau Media Komunikasi. Tujuan dari Medcom ini adalah untuk menyebarkan informasi dan mendokumentasikan kegiatan dari HIMSI secara publik menggunakan beberapa platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Divisi dari bidang ini tuh ada sosial media spesialis, graphic design, dan video editor. Program kerjanya itu adalah sosial media dan medcom support. Itu dia penjelasan saya mengenai HIMSI dan bidang-bidangnya untuk mentuntaskan remedial training camp. Sekian, terima kasih.